Apa? Pak Franconi, bagaimana kamu bisa kenal putriku? Tapi itu sama sekali nggak mungkin. Pintu keluarnya di sebelah sana. Aku nggak minta izin. Buat apa aku nikah sama cowok yang todongkan pistol ke kepalaku? Tenang, Bos. Nona Yates, aku mau kamu patuh sebelum Bos Franconi lukai dirinya sendiri. Yang benar saja. Oke, ini kekanak-kanakan. Kamu sudah selamatkan aku. Kamu nggak akan biarkan aku mati gara-gara kamu kan? Sudah cukup. Sekolah ini bukan tempat untuk preman. Bos Franconi, harusnya kasih kabar kalau mau datang. Ada perlu apa sampai ke sini? Oh, Dr. Yates, ini Pak Franconi. Dia baru saja menjadi anggota paling penting di dewan kita. Dan dia baru danai 10 laboratorium buat penelitianmu. Anggap saja hadiah perkenalan buat keluarga, Ayah. Shelby, aku boleh panggil dia Ayah kan? Nggak, jelas nggak boleh. Ini sangat konyol, aku pergi. Tunggu. Kurasa kamu nggak paham, Shelby. Apa yang aku mau, aku ambil. Dan yang aku mau, itu kamu. Aku punya... Aku maklumi yang waktu kita di gang, sayang. Tapi kamu nggak bisa rendahkan aku di depan anak buahku. Kamu akan nikah sama aku. Kamu nggak bisa suap aku biar nikah sama kamu. Aku nggak kenal kamu. Tapi kamu mau kenal. Apa-apaan ini? Siapa cowok ini, Shelby? Bukan siapa-siapa. Aku calon suaminya. Ini Harry Lawrence, pacarku sejak SMA. Aku mau nikah sama dia, bukan kamu. Harry Lawrence, aku pernah dengar nama itu. Hei, entah apa masalahmu itu, tapi aku mending mati daripada... Oh, wah, aku nggak maksud sungguhan. Selamat malam, Bos Franconi. Kami sudah bereskan keluarga Torelli dan Capaldi sesuai permintaanmu. Sisanya pasti akan ikut patuh. Bagus. Kamu selalu bisa diandalkan, Doni, dan setia sama keluarga. Ya, memang. Aku rela mati demi keluarga. Ya, dan itu masalahnya. Tunggu, Matteo. Aku sudah 10 tahun mengabdi buat keluarga ini. Tepat banget. Kamu setia sama ayahku. Bukan sama aku. Penggal kepalanya. Kirimkan ke ayahku. Bos, mereka mengejarmu. Biarkan saja. Oke, sampai ketemu lagi. Sayang kamu juga. Hei, hati-hati. Dia terluka, nggak mungkin lari jauh. Ayo tangkap bajingan Franconi itu. Shh, jangan panggil polisi. Shh, hei, aku nggak akan sakiti kamu, oke? Kamu berdarah. Aku panggil ambulans. Sudah ku bilang jangan. Periksa di sini. Kayaknya dia ke arah sana. Bantu aku. Hei, siapa itu? Kamu brengsek. Kamu mabuk kan, terus tidur sama dia lagi kan? Tega banget kamu, aku lagi hamil anakmu. Periksa ke arah lain. Aku benci kamu, aku mau putus. Sudah selesai? Maaf, sakit ya? Enggak. Dia cuma cium aku buat bantu aku. Tapi kenapa aku ingin cium dia lagi? Siapa namamu? Shelby. Oke, tunggu dulu. Sadarlah, aku bukan pacarmu. Aku telepon polisi sekarang. Jangan panggil polisi. Kamu butuh ambulans. Kenapa kamu peduli? Aku sendiri juga mulai bertanya-tanya. Kembalikan ponselku.
Ciuman pertama kita karena aku butuh bantuanmu. Yang kedua, aku cuma penasaran. Dan kali ini, karena aku nggak bisa berhenti pikirkan kamu. Cari bantuan sendiri. Asistenku sudah dekat sini. Ikut aku. Aku anggap ini tiket janjian kita. Bos! Bos! Oh, syukurlah. Syukurlah. Amos, aku butuh sekali bantuanmu. Iya, apa itu? Cari tahu semua yang kamu bisa soal cewek itu. Kayaknya aku jatuh cinta. Ya ampun, siapa dia? Keren sekali. Selby Yates, mahasiswi tingkat akhir di Universitas Stendine dan calon Bu Franconi. Selby, kenapa kelas ayahmu susah banget? Aku beneran gak paham apa-apa. Tenang saja, nanti dibahas lagi setelah kelas, oke? Terima kasih. Mau apa dia kesini? Permisi, aku lagi ada kelas. Aku mau ngobrol sama putrimu sebentar saja. Apa? Kamu pikir kamu siapa? Hei, santai saja. Aku datang baik-baik. Semuanya duduk. Apa-apaan ini? Masalah apa lagi yang kamu bikin? Selby Yates. Kayaknya aku belum perkenalkan diri. Aku Matteo Franconi. Tunggu, dia pemimpin mafia Stendine. Dia tembak 2 lusin orang kemarin, bukannya dia buronan. Dia pakai plester yang kukasih. Pak Franconi, tolong kamu pergi sekarang. Tolong jangan sakiti ayahku. Gregory. Boleh aku panggil kamu Gregory? Aku kesini mau ajak. Bukan. Aku mau lamar putrimu buat jadi istriku. Apa? Pak Franconi, bagaimana kamu bisa kenal putriku? Tapi itu sama sekali nggak mungkin. Pintu keluarnya di sebelah sana. Aku nggak minta izin. Buat apa aku nikah sama cowok yang todongkan pistol ke kepalaku? Tenang, Bos. Nona Yates, aku mau kamu patuh sebelum Bos Franconi lukai dirinya sendiri. Yang benar saja. Oke, ini kekanak-kanakan. Kamu sudah selamatkan aku. Kamu nggak akan biarkan aku mati gara-gara kamu kan? Sudah cukup. Sekolah ini bukan tempat untuk preman. Bos Franconi, harusnya kasih kabar kalau mau datang. Ada perlu apa sampai ke sini? Oh, Dr. Yates, ini Pak Franconi. Dia baru saja menjadi anggota paling penting di dewan kita. Dan dia baru danai 10 laboratorium buat penelitianmu. Anggap saja hadiah perkenalan buat keluarga ayah. Selby, aku boleh panggil dia ayah kan? Nggak, jelas nggak boleh. Ini sangat konyol, aku pergi. Tunggu. Kurasa kamu nggak paham, Selby. Apa yang aku mau, aku ambil. Dan yang aku mau, itu kamu. Aku punya... Aku maklumi yang waktu kita di gang, sayang. Tapi kamu nggak bisa rendahkan aku di depan anak buahku. Kamu akan nikah sama aku. Kamu nggak bisa suap aku biar nikah sama kamu. Aku nggak kenal kamu. Tapi kamu mau kenal. Apa-apaan ini? Siapa cowok ini, Selby?
Bukan siapa-siapa. Aku calon suaminya. Ini Harry Lawrence, pacarku sejak SMA. Aku mau nikah sama dia, bukan kamu. Harry Lawrence, aku pernah dengar nama itu. Hei, entah apa masalahmu itu, tapi aku mending mati daripada... Wah, aku nggak maksud sungguhan. Karena kalau aku melatihmu, keadaannya akan begini setiap hari, Liv. Kamu rasa kamu bisa terima? Gymmu bagus. Jauh lebih bagus dulu sebelum ada lubang di jendelanya. Ya, itu cuma terima kasih dariku, bro. Sekarang apa kamu lihat, pacarku? Aku nggak tahu sama sekali. Oke, kalau kamu melihatnya, kasih tahu kalau aku lagi cari dia. Kalau aku tahu, kamu tahu dia di mana. Anggap saja jendela pecah itu bakal jadi kekhawatiran paling ringan baginya. Ayo, hajar dia. Andi, kita sebaiknya balik ke asrama. Kalau kita ketahuan di klub tarung ilegal, kita pasti kena masalah. Ayahku bakal sumbang satu perpustakaan buat keluarga kita dari sini. Ayo, kamu pacarku seharusnya di sisiku saat aku mau. Ayo, Kenapa orang-orang mau nonton mereka bertarung? tinju. Ayo, hajar. Barbar banget. Ayo Bash, angkat pertahananmu. Ayo, hajar. Oh, maaf sayang. Kamu boleh cari aku di kamar mandi. Kalau kamu mau. Kamu bercanda, Olivia. Dia lecehkan aku, kenapa kamu marah? Kamu sendiri yang pakai baju ini dan cari perhatian kayak wanita murahan. Enggak. Andi, tolong lepaskan aku. Sayang, kamu sangat polos. Aku suka itu. Tapi kalau kamu pakai baju murahan, aku harus lindungi kamu. Kamu keterlaluan sekali, Andi. Dan kamu mabuk. Aku pergi dulu. Kamu gak akan kemana-mana, Olivia. Karena kamu milikku. Ingat itu, kamu milikku. Atau kamu sudah gak peduli kalau ibumu mati, Hah? Operasi cara untuk ibumu sembuh, Olivia. Tolong, selamatkan ibuku. Aku bakal bayar. Aku bakal lakukan apapun, tolong. Aku bakal lakukan apapun. Aku yang bayar semua biaya medis ibumu sejak ayahmu kena kasus penipuan dan kabur. Jadi sebaiknya kamu mulai tunjukkan rasa hormat padaku, oke? Aku bakal tunjukkan rasa hormat padamu, tapi nggak ada. Cukup! Aku terlalu baik sama kamu. Sepertinya aku perlu tunjukin cara jadi pacar yang baik. Andi, ku mohon, jangan. Ku dengar kamu mau bertarung. Gigiku! Kamu buat gigiku copot! Aku cuma mau ajari kamu sopan santun. Di klub ini, kami nggak pukul cewek. Ya, betul. Ya, titik. Aku bakal habis sekali ya. Aku kira kamu pengecut yang cuma berani lawan cewek. Kamu mau bertarung? Masuk ring sama aku. Ayo masuk, kalau berani. Ayo. Sudah kuduga. Ayo kita pergi dari sini. Olivia, jangan bergerak atau aku bersumpah. Ancamannya buat aku muak. Ayo. Aku nggak mau pergi sama kamu. Hei! Hei, kamu tahu harusnya tinggalin bajingan itu kan? Itu bukan urusanmu. Kenapa aku merasa seperti ini? Aku baru saja selamatkan kamu. Jadi ini urusanku. Kamu selamatkan aku setelah menghajar orang lain? Itu bukan aksi heroik, itu barbar. Barbar.
Itu pendapatmu tentang aku? Iya, dan gak dewasa. Bertahan sama cowok yang perlakukan kamu kayak sampah itu dewasa? Kamu gak merasa pantas diperlakukan dengan baik? Astaga, matanya. Rasanya aku bisa tenggelam dan mati di dalam tatapannya. Sadar, Olivia. Kamu bahkan gak tahu namanya. Aku Sebastian. Bash. Terima kasih. Bash, tapi kamu gak tahu apapun tentang aku, jadi tinggalin aku sendiri. Astaga, matanya. Andi? Apa yang kamu lakukan di Tenang, sini? Olivia sayang. Astaga, aku benci saat kamu takut padaku. Aku memang takut padamu, Andi. Kamu mencekikku. Sekarang aku datang buat minta maaf. Ambil ini. Kurasa kamu mau bilang terima kasih. Enggak, Andi. Aku mau bilang kita harus putus dan kamu perlu bantuan. Oh ya? Kamu yang butuh bantuan, Olivia, untuk tagihan medis ibumu. Kamu gak berhak tinggalkan aku. Sekarang aku mau keluar sama temanku, dan kamu akan renungkan perbuatanmu di sini. Kalau kamu gak perbaiki sikapmu itu saat aku kembali ke asrama, aku akan bayar satu lagi untuk ibumu. Batu nisannya. Kamu gila. Aku tahu kamu bertingkah gara-gara petinju semalam. Tapi kalau aku lihat kamu bersama dia lagi, aku akan hancurkan dia, Olivia. Kamu tahu aku bisa. Aku nggak mau kamu terlihat seperti laki-laki. Lebih baik jangan potong rambutmu tanpa izin. Begini saja mulai sekarang. Kamu harus izin buat semua hal, oke? Kamu gak merasa pantas diperlakukan dengan baik? Aku harus selamatkan diriku sendiri. Aku harus cari jalan keluar. Die schauen sich aus und dann da sind sie nichts wie ne Puppe in einem Haus mit nem Party. Ich check das nur als Blitz oder Tageslicht aus. Ja, ich hab Aku bisa rasakan tatapanmu. Kami buka jam 11. Lagian kamu bukan klien biasa kami. Benar. Aku mau berterima kasih untuk... Aku gak butuh terima kasihmu. Dan percakapan ini sudah selesai. Kecuali kamu bilang satu hal. Bilang kamu sudah putus dengannya. Aku nggak bisa. Kalau aku putus dengannya, dia pasti berhenti bayar tagihan medis ibuku dan dia mungkin akan targetkan kamu. Ini rumit. Gak seharusnya. Kamu menghakimi padahal kamu sendiri bertarung di klub ilegal demi uang. Aku lawan pria yang daftar untuk lawan aku. Bukan cewek yang gak mau putus dari pacar brengseknya. Itu alasan aku kesini. Aku mau kamu ajari aku. Kamu nggak mau Andi pukul aku, kan? Kalau begitu ajari aku bela diri. Daripada tinggalkan dia. Aku nggak bisa, atau dia akan sakiti ibuku atau kamu. Dengar, kamu mau latih aku atau enggak? Aku ada pertandingan besar seminggu lagi. Aku gak bisa buang-buang waktu. Lagian, aku harus sentuh kamu untuk latih kamu. Aku gak mau kamu kena masalah lagi. Aku akan baik-baik saja. Oh ya? Kamu bakal baik-baik saja dengan ini? Karena kalau aku melatihmu, keadaannya akan begini setiap hari, Liv. Kamu rasa kamu bisa terima? Astaga, itu Andi. Gymmu bagus.
Jauh lebih bagus dulu sebelum ada lubang di jendelanya. Ya, itu cuma terima kasih dariku, bro. Sekarang apa kamu lihat, pacarku? Enggak, bro. Kalau kamu nggak pergi, aku akan telepon polisi. Silakan saja telepon mereka dan ucapkan salam ke Pak Bailey karena dia orang dalam. Sekalian saja bilang tentang klub tarung ilegal yang sering kamu datangi. Sekarang jawab pertanyaanku. Ini di mana Olivia? Aku nggak tahu sama sekali. Oke, kalau kamu melihatnya, kasih tahu kalau aku lagi cari dia. Kalau aku tahu kamu tahu dia di mana, anggap saja jendela pecah itu bakal jadi kekhawatiran paling ringan baginya. Maaf. Aku nggak tahu apa yang aku pikirkan. Enggak, aku yang seharusnya minta maaf. Aku yang libatkan kamu dalam masalah ini. Aku akan melatih kamu. Tapi setelah selesai, kita kembali jadi orang asing. Hah, tentu saja. Dia pikir aku orang gila dengan sindrom Stockholm. Kalau aku nggak bisa buat dia putus, setidaknya aku nggak akan jadi alasan dia disakiti bajingan itu. Sepakat. Besok, siang. Jangan telat. Pukul aku. Lagi. Apa? Aku sudah berusaha. Kamu gak berusaha. Kamu takut. Kamu mau bertahan hidup? Pukul aku sekuat tenaga. Ayo. Tolong, dokter, selamatkan ibuku. Ingat itu, kamu milikku. Aku mohon, jangan. Besh. Ayo, menjauhlah dariku. Aku seharusnya, tapi kenapa aku nggak mau? Ayo, lepaskan aku. Mau jawab telepon. Bahkan setelah diperlakukan begitu, dia tetap lari ke sisinya. Bahkan saat aku ada di sini. Kamu nggak baik untuknya, Besh. Lepaskan dia. Sial, ini Andi. Kupikir rumah sakit yang telepon soal ibuku. Kamu pikir ini permainan? Kalau kamu nggak mau anggap serius dan belajar melindungi diri, jangan buang waktuku. Kamu nggak tahu tentang aku, Bash. Aku anggap ini serius lebih dari yang kamu kira. Kalau kamu cuma mau hakimi aku nggak butuh kamu. Oh ya? Kamu hebat sekarang? Kamu nggak butuh aku? Sial, dia cantik. Astaga, kenapa aku mau dia lebih dekat sama aku sekarang? Lepaskan aku darimu. Aku ada di atasmu. Apa yang akan kamu lakukan? Nggak masuk akal. Seminggu sebelum pertandingan besar dan kamu malah berguling-guling sama cewek kampus. Dan siapa kamu? Maaf, aku nggak bermaksud alihkan perhatiannya dari klub tarung ini. Pertandingan ini bukan di klub, tapi tinju resmi. Santai. Jangan suruh aku santai saat aku sudah korbankan segalanya buat melatih kamu. Pertandingan ini segalanya, Bash. Ini satu-satunya jalan. Keluar dari Boston dan jauh dari ayah. Benar sekali. Jadi fokus dan usir dia dari sini. Bakal ada banyak cewek saat kamu jadi pro. Enggak. Kamu beneran brengsek. Dia cewek baik. Ya, terlalu baik buat kamu. Kamu bajingan. Bajingan yang benar. Dia bakal hancurkan kamu dan kamu tahu itu. Dengar, Bash. Kita harus menang pertandingan ini. Jangan biarkan dia menghambat kita. Aku nggak bisa berhenti pikirin kamu, Liv.
Aku perlu rasakan tubuhmu menempel di tubuhku lagi. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Siapa yang undang kamu? Dokter Miller. Hei, Sophie. Hei. Hei, jangan tidur. Hei. Hei, Sophie. Hei. Hei. Hei, bisa dengar aku? Kamu habis makan apa? Hei kakek, siapa yang ngundang? Dengar, brengsek. Ini terakhir kalinya kamu maksa dia buat menyukaimu. Aku sekolah di Ivy League, brengsek. Kalau mau dia, ya ambil aja. Masih banyak cewek lain yang bisa kupilih. Tunggu, apa? Apanya yang lucu? Kamu nggak bakal sekolah di Ivy League lagi, bro. Kata siapa? Kamu pernah belajar di Miller Hall? Iya. Aku Dr. Luke Miller. Keluargaku itu donatur terbesar di universitas sejak dulu. Artinya, aku tinggal nelpon dekan aja. Nah, kamu barusan hancurin masa depanmu, bro. Tunggu. Enggak. Kamu juga boleh kabari temanmu, Jake. Enggak. Please, bisa kita bicara soal ini? Itu cuma bercanda. Oh, mau bicara? Hei. Hei, ayo. Beli lingerie, cek. Bikini wax, cek. Cari pacar, cek. Tinggal satu hal lagi sebelum aku melepas keperawanan di usia 21 tahun yang gemilang. Jangan mikirin Anu doang. Aku gak mikirin Anu doang, aku gugup aja mau melepas keperawanan. Ke pacarku, oke? Astaga, itu Luke langganan favoritku. Dia denger gak ya? Oke, jangan mikirin Anu. Terutama punya Luke. Terutama soal besarnya Anu, Luke. Pagi, Anu. Frappe mocha dengan 2 shot espresso dan susu tanpa lemakan? Sempurna. Terima kasih. Oke. Sophie beneran sempurna, kan? Mike, maaf, aku nggak tahu kamu datang. Kalau nggak, aku pasti udah siap. Santai aja. Dia cuma mau minum kopi. Enggak. Aku kemari buat ketemu pacarku. Kopiku. Oh iya, maaf. Ya ampun, Mike, jangan ketawa. Kamu jahat banget. Oke. Bantuin pacarmu. Oke. Maaf, sayang. Kamu tampak keren. Maafin aku. Sini, nggak usah dipikirin. Selalu deh kayak gini. Biar ku buat ulang kopimu. Oke, bro. Ini pacarku. Biar ku lap. Makasih, tapi nggak perlu. Astaga, lihat deh. Dia godain dokter kampus kayak gitu. Dia memang murahan. Kayak pria seseksi itu mau sama dia aja. Emang. Lihat nih. Oh, Mikey. Di mana kamu nemuin orang seimut Sophie? Kayaknya dia nggak jago soal kerjaan orang dewasa. Kayak bikin kopi atau lakuin seks. Tasya, ayolah. Astaga. Kita lagi ngomong sama perawan tertua di kampus. Jadi, kamu perawan? Hati-hati, Mike. Kayaknya kita lagi ngadepin orang super posesif di sini. Kamu Brooke ya? Hei, obat klamidiamu ketinggalan di klinik. Apa? Aku nggak kenal kamu. Gak usah malu. Nih, kamu kena klamidia minggu ini. Gonore bulan lalu. Kamu harus hati-hati soal pasangan tidurmu, terutama saat kamu lagi pakai obat. Oh, astaga. Itu cuma klamidia. Bajingan kalian. Kayaknya dia udah lakuin. Oke. Maaf banget ya. Aku benci pacarmu. Dia nggak suka pacarku. Maksudnya apa?
Sial, aku ada janji duluan ya. Maaf. Oke, kami akan siapkan alat kontrasepsi untukmu setelah dokter melakukan pemeriksaan panggul rutin. Ini silakan pakai. Oh ya, dia akan layani kamu sebentar lagi. Dia? Cowok yang memeriksa keperawananku. Malu-maluin banget sih hari ini. Selamat pagi, Nona Tisdale. Itu Luke itu ginekologku. Tenang, sudah aku bilang ke dokter untuk pelan-pelan karena kamu pertama kali. Benar, baru pertama kali. Nona Tisdale kan? Iya, salam kenal Dr. Miller. Salam kenal. Aku yakin banget kita udah ketemu beberapa kali. Giling aku. Maksudku kedai kopinya. Giling aku. Oh gawat, dia ingat aku. Jadi, kamu kemari mau cari resep kontrasepsi? Iya, Si brengsek itu. iya. Biar ku tegaskan lagi. Kamu tetap harus pakai kondom buat mencegah kehamilan yang gak diinginkan, kan? Maksudku, kamu gak mau hamil karena pria itu, kan? Aku bakal pakai kondom. Saranku sih, jangan tidur bareng dia. Dia gak cocok buatmu. Dr. Miller, aku nggak yakin. Sus, bisa tolong ambilkan spekulum? Baik, Dr. Miller. Saranku juga, mendingan jangan lakuin hal yang kamu gak siap lakuin. Aku siap. Kurasa aku siap. Mike itu pacarku dan ya dia rada brengsek, tapi dia suka aku dan gak ada yang gantiin dia, jadi... Ya, aku minta maaf karena sudah keterlaluan. Mari kita mulai pemeriksaan payudaranya. Pemeriksaan payudara? Pemeriksaan payudara? Kalau kamu gak nyaman, aku bisa carikan dokter lain. Enggak, aku suka kok, gak masalah. Lebih mudah kalau kamu tiduran. Ini oke? Oke. Jangan asik mikirin soal melepas keperawanan. Hentikan, hentikan. Tanganku dingin? Enggak sempurna kok. Jangan bikin malu diri sendiri. Gak mungkin aku terangsang oleh ginekologku. Nggak ada kelainan. Terima kasih, Luke. Dr. Miller. Lumayan juga. Sophie, bisa naikkan kakimu di atas sandaran ini? Oke, iya. Aku pernah bayangin kepala pria seksi di selangkanganku. Tapi bukan lakuin pemeriksaan serviks. Sophie, coba relax dulu. Oke? Ya, bagus. Aku penasaran apa ini caranya bicara ke wanita sampai terangsang. Oke. Aku bakal masukin spekulumnya. Untuk mengusap serviksmu dengan cepat. Coba relax saja ya. Jadi, kamu suka wanita muda? Maksudku sebagai murid Anda karena kamu kerja di kampus. Enggak, keluargaku donasi. Ke klinik beberapa tahun lalu atau beberapa waktu lalu. Jadi, demi kehormatan kakek buyutku, aku donasi sejumlah waktuku ke klinik. Iya, sekarang dia pikir kamu anggap dia aneh. Mantap. Yang terakhir, aku bakal sentuh perutmu untuk ngecek organ dalammu, oke? Coba relax, bagus. Dia beneran masukin tangannya. Ya ampun. Kayaknya aku baru aja orgasme. Apa dia? Oke, Dia ngeh banget. Ya ampun. semuanya bagus. Nggak ada kelainan. Oke? Aku bakal balik. Apa itu beneran noda basah? Oh, aku gak bakalan sanggup menatapnya lagi. Oke, Sof, ini alat. Apa aku bawain aja ke kafenya?
Itu bakalan canggung. Dia pasienku sih. Malam ini Mike bakal terangsang duluan sebelum dia permainkan kamu. Kamu vulgar banget. Ngomong-ngomong soal sperma, kayaknya konsultasimu berjalan lancar. Kamu gak bakal percaya siapa ginekologku. Luke. Beneran? Kamu diperiksa dokter tua seksi yang nongkrong di kedai kopimu? Luke yang itu? Sophie, kamu gila. Jadi dia jago masukin atau... Diam, Everly. Astaga, dia seksi banget. Kayaknya aku harus janjian buat pemeriksaan serviks. Santai aja, oke? Malam ini bakalan seru, oke Sob? Santai. Ayo kita siap-siap buat malammu sama Mike. Kuharap Mike pantas, Sophie. Buat apa aku peduli? Yo, siap keluarin $1.000 malam ini? Bukannya itu pacarnya Sophie? Kamu bakal kalah taruhan malam ini, bro. Kamu pacarin Biarwati, dia nggak bakal biarin kamu permainkan dia, aku jamin. Bro, dia itu wanita murahan. Cuma nggak bisa aku buktiin. Nanti bisa kok. Mereka mau ngerekam dia. Bro, kamu gila. Kalau dia nggak mau gimana? Pakai ini dikit, dan dia bakalan nafsu. Oke, $1.500 itu milikku. Pokoknya rekam aja terus. Jangan ikut campur, Luke. Kamu tuh cuma langganan dan dokternya. Hei, kamu harus bayar. Sial mataku, apa-apaan ini? Tinggal di mana teman sialanmu itu? Sebelum ku telepon polisi. Gailey Avenue, apartemen 2. Aku harus temui Sophie. Sayangku, kamu gugup. Kok rasanya lebih gak nyaman bareng pacarku daripada bareng ginekologku? Kamu gugup. Agak gugup. Jangan dong. Kamu tahu sudah berapa kali aku lakuin ini? Tunggu. Apa? Maaf, aku lupa mulai pakai alat kontrasepsi. Kita tunggu dulu, maaf Mike. Aku gak bisa. Serius kamu? Maaf, kamu gak seksi sampai harus kutahan hasratku sebulan lagi. Mike, kok kamu ngomongnya gitu sih? Aku mau pulang. Itu dia. Enak saja. Aku harus dapetin sesuatu dulu. Jangan. Hentikan, ngapain kah? Hentikan. Mike. Siapa yang ngundang kamu? Dr. Miller. Hei, Sophie. Hei, jangan tidur. Hei, Sophie. Hei, bisa dengar aku? Kamu habis makan apa? Hei kakek, siapa yang ngundang? Dengar brengsek, ini terakhir kalinya kamu maksa dia buat menyukaimu. Aku sekolah di Ivy League, brengsek. Kalau mau dia, ya ambil aja. Masih banyak cewek lain yang bisa kupilih. Tunggu, apanya yang lucu? Kamu nggak bakal sekolah di Ivy League lagi, bro. Kata siapa? Kamu pernah belajar di Miller Hall? Iya. Aku Dr. Luke Miller. Keluargaku itu donatur terbesar di universitas sejak dulu. Artinya, aku tinggal nelpon dekan aja. Nah, kamu barusan hancurin masa depanmu, bro. Tunggu. Enggak. Kamu juga boleh kabari temanmu, Jake. Enggak. Please, bisa kita bicara soal ini? Itu cuma bercanda. Oh, mau bicara?
Hei, ayo. Dia ini antara beneran mabuk atau dibius. Pokoknya nggak bagus. Kamu gangguin kencanku ya? Siapa yang suruh, brengsek? Aku bakal ngomong pas kamu siap bahas masalah dewasa. Jangan bicara seolah kamu tuh ayahku. Aku gak tertarik sama om-om. Seberapa banyak kamu minum? Aku bisa minum seberapa banyak yang ku mau dan tidur dengan siapapun yang ku mau. Jangan karena udah masukin spekulum ke aku, kamu pikir bisa ngatur-ngatur aku, Dr. Miller. Jangan panggil aku Dr. Miller. Katakan kenapa kamu ngasih aku alat kontrasepsi kalau kamu gak mau aku pakai itu, hah? Tadi aku di bar. Oke, dan kulihat pacarmu bertaruh $1.500 bahwa dia bakal ngambil keperawananmu dan merekamnya. Wow. Aku memang bodoh. Enggak, kamu enggak bodoh. Pertama, aku begitu nafsu sama ginekologku sampai aku terangsang selama pemeriksaan. Seolah aku ini belum cukup puas sama ginekologku, keperawananku hampir hilang di tangan si brengsek. Bahkan aku waxing buat si brengsek itu. Maaf, Sof. Kalau kamu mau keperawananku, Luke, boleh saja. Seseorang jelas menyukaiku. Kamu lagi terangsang ya? Angelica! Angelica! Aduh, bersihin darahnya. Kamu harus minta maaf dulu. Udah ada hasil. Maaf, ini bukan kabar baik. Angelica, ini udah stadium 4. Tanpa kemo dan obat paten, kankernya akan menyebar dengan cepat. Waktumu 3 bulan. Beritahulah keluargamu. Keluarga? Gak usah. Kakakku membenciku sejak lama. Dia berharap aku mati saja. Keinginannya akan terkabul. Kamu di mana sih? Hari ini ayah ultah. Cepat pulang. Aku sekarat, Chris. Kamu pasti senang. Selamat ulang tahun, ayah. Makasih. Ini kado dariku. Aku buat sendiri. Madison beli kue yang sama. Paman Martin makasih menerimaku 5 tahun lalu. Sudah memberiku keluarga setelah aku yatim piatu. Kalian memang sudah dewasa. Kalau ada ibu kalian, dia pasti bangga. Maaf aku telat. Ayah, aku pun beli kue. Aku kenyang. Aku balik ke RS ya. Ayah. Kamu serius? Kue yang sama dengan Medi. Gara-gara kamu. Kamu selalu mengacau. Belum cukup membunuh ibu. Kalau bukan karenamu, ibu pasti masih ada. Ayah pun gak ninggalin kita. Kok bukan kamu aja yang mati?
Dan ibu selamat. Bukan kamu. Saat aku lahir, ibuku meninggal. Dan Christopher kehilangan ibu. Lalu mereka membenciku. Bayiku, selamatkan dia. Bertahanlah, Stella. Bayi perempuan. Pendarahan hebat dia sekarang. Cepat. Dia sehat. Perempuan. Tapi istrimu, dia nggak selamat. Dan aku turut berduka cita. Enggak. Diam! Ayah Ogah melihatku, menganggapku gak ada. Yang baik sama aku cuma kakakku. Oke, Ayah, aku akan ke sana. Ini manis kok. Jangan nangis. Kamu kakak terbaik sedunia. Tapi kebaikan itu hilang sejak medicine muncul. Sudahlah, Chris. Mungkin Angie sibuk dan lupa soal pesta ini. Yuk, jalan aja, oke? Minggir! Apa itu? Oh, Christopher, katanya mau ke pertandingan. Bentar lagi mulai. Ayo. Bereskan ini, oke? Jadilah berguna. Chris dulu gak begini. Dia sayang sama aku. Layaknya adik kandung. Buang semua! Aku gak mau lihat semua ini lagi! Aku ambil kalung ibu. Satu-satunya kenangan ibu. Aku akan lindungi kamu. Tapi sejak Madison datang, semua berubah. Medi baru datang, pasti suka handuk pink ini. Itu milik ibuku. Itu kalung ibuku, balikin. Jangan! Ups, sudah rusak. Nih, kenang-kenangan. Ada apa ini? Apa yang terjadi? Itu Angie yang merusaknya. Dia rusak kalung ibumu. Itu kenangan terakhir ibu. Kok kamu rusak? Enggak, Chris, itu bukan aku. Kamu kenapa sih? Ibu meninggal karena kamu. Sekarang ini. Padahal aku udah berusaha baik sama kamu. Tapi jelas, kamu gak pantas. Aku pun sadar. Dia menyalahkanku atas kematian orang yang dia cintai. Ibu, kok nggak ajak aku juga? Nggak apa-apa, kita segera ketemu. Lokasinya indah dan tenang. Beli untuk keluarga ya? Enggak, untukku. Maaf ya sayang. Tapi kamu masih di bawah umur. Orang tua atau wali harus taken. Mereka pasti tanda tangan. Bisa tanda tangan nih. Lain kali. Kakakmu saja yang taken. Aku sibuk. Tenang, Ayah. Bentar lagi kamu gak akan lihat aku.
Yakin gak perlu tunggu Angelika? Dia nggak ikut mobilku, ntar kacau. Apa? Oke, cuman kamu adikku. Iya kan? Aku keterlaluan ya. Dia tetap adikku. Tunggu, bentar lagi peringatan kematian ibumu kan? Iya. Benar. Kok aku lupa? Dia buat ibu meninggal. Nggak pantas dikasihani. Chris kakak yang baik, tapi nggak padaku. Cuma 1 slot program Ivy League. Kenapa medicine yang lulus? Iya tuh, semester lalu aja dia gagal 3 mata pelajaran. Shh, Angelika datang. Katanya Christopher kasih slot Angelika ke medicine. Kasian Angelika. Iya, semua tahu medicine diperlakukan kayak putri. Aku pengen banget slot ini. Chris malah kasih ke orang. Kamu kira kalau dicabut bisa berubah? Jadi benar, kamu kasih ke dia? Oh, Medi, adikku. Dia pantas dapat yang terbaik, gimana pun caranya. Serius, kamu pikir orang aneh kayak kamu punya peluang? Angie, aku gak bermaksud merebutnya. Kalau memang sangat penting, aku balikin. Hentikan medicine. Gak perlu kasihan. Dan juga, aku udah masa bodoh. Wow, dia nggak melawan. Padahal dia lama incar program itu. Angelika, kamu yakin? Iya, aku yakin. Aku keluar dari sekolah. Maaf Pak Daniels, aku perlu bicara dengan Angelika. Kamu serius putus sekolah karena program musim panas? Kamu kira dengan ngambek bisa balikin slot itu? Hah? Kamu mimpi? Itu maumu kan? Menghilang dan gak perlu lihat aku lagi. Aku itu... Angie, aku sungguh minta maaf. Nggak seharusnya aku bilang ke Chris kalau Ivy penting bagiku. Kalau nggak bilang, Chris nggak akan kasih ke aku. Tapi, Angie, aku salah. Jangan marah-marah sama dia ya, oke? Jangan acting. Aku nggak akan ketipu. Angelika, kamu kenapa sih? Kamu yang mau ditinggal sama kita. Sekarang kamu serang. Kamu keterlaluan. Kok aku punya adik kayak kamu? Iya, aku salah. Apapun upayaku, kemana aku pergi atau aku mati, bukan urusanmu. Angie, kok aku merasa bersalah? Harusnya aku benci dia. Chris nggak apa-apa. Jangan bertengkar gara-gara aku. Aku bujuk dia ya, oke? Kok bukan kamu yang mati aja? Ibu yang selamat. Serius, kamu pikir orang aneh kayak kamu punya peluang? Kamu keterlaluan. Kok aku punya adik kayak kamu? Dulu kupikir cuman Chris yang sayang aku. Tapi medicine membuatku sadar. Chris hanya mau aku mati. Ketemu juga. Jangan, stop, lepaskan aku. Tolong. Jangan melawan. Nggak ada yang menolongmu. Aku mengajakmu tinggal bareng kami. Aku anggap kamu keluarga sendiri. Kenapa begini? Kenapa? Buang rasa kasihan palsumu. Aku benci kamu. Harusnya kamu mati bareng ibumu. Dan Chris pun jadi milikku. Milikku. Aku cuma punya dia. Tapi kamu terus merebutnya. Dasar jalang.
Sia. Pegangi dia. Apa ini? Jangan, aku mohon Madison, tolonglah, balikin. Pasti tahun ini gak ada yang ingat ultahku. Ambil, aku beli 2. Itu hadiah pertama dari Chris. Dia sayang aku. Aku mohon, jangan Madison. Tolong balikin. Itu satu-satunya kado dari Chris. Cuma mimpi. Jangan! Kadoku! Tolong jangan ganggu aku. Kamu gila ya? Jauh-jauh dariku. Mati saja sana. Angelica! Angelica! Aduh, bersihin darahnya. Angelica, ada apa? Aku... Madison, ada apa? Itu Angelica. Tiba-tiba mengamuk dan mencekik Medi. Lihat lehernya. Kalau nggak kami hentikan, Medi mungkin udah mati. Dia pura-pura polos karena kamu datang. Apa kamu sudah gila? Oke, tahan. Chris, tolong, jangan pergi. Jangan tinggalin aku. Drama banget. Medi boleh tinggal di sini. Orang tuanya meninggal, dia butuh teman. Senang tambah saudara perempuan. Terserah kamu. Mengurusmu aja udah repot. Aku ogah ngurus dia juga. Lihatlah aku sekali saja. Udah ciuman? Kamu diantar kemari tepat waktu. Kayaknya kamu melukai diri sendiri. Jangan terus begini. Keluargamu harus tahu. Percuma. Aku yakin keluargamu peduli. Kankermu makin parah. Waktumu gak lama. Kamu butuh keluarga untuk merawatmu, bahwa kamu dicintai. Dukungan macam itu sangat penting. Makasih, Dok. Tapi aku gak yakin punya keluarga. Aku kenal ayahmu, Dr. Ray kan? Dia dokter bedah baru di sini. Aku telepon dia. Halo, Dr. Ray? Aku Dr. Smith, dokter putrimu Angelica. Dia dirawat di rumah sakit kami. Sebaiknya kamu segera datang menemaninya. Masa bodoh dirawat di mana atau sakit apa? Aku bayar saja. Aku nggak sudi melihat berandal yang mengkhianati sepupunya. Aku lebih mending mengurus mayat saja. Iya kan? Terbukti. Aku nggak apa-apa, Chris. Besuklah Angelica. Dia dirawat di sini. Sudahlah, paling juga acting. Dan Madison, hatimu baik. Makanya kamu diinjak-injak. Oke?
Pecundang. Hentikan! Hei, santai. Cuma bercanda. Lagian aku nggak Cepat pergi! Pergi! Harusnya aku cepat sadar. Harusnya aku sadar waktu Chris bersikap aneh. Kamu pun cuekin aku. Kayak yang lain. Nggak bisa, nah. Anak kecil ditato kalau orang tua setuju. Aku udah piatu. Aku mau tutupi ini. Dengar, aku nggak tahu masalahmu. Tapi kalau janji berhenti menyakiti dirimu, aku kerjakan. Mau berapa lama lagi di kamar mandi? Cepatlah! Hah? Hah? Apa itu? Itu tato? Serius? Kapan kamu buat? Bukan urusanmu. Bukan urusanku. Putus sekolah, nyakiti Medi, bikin tato, terus apa lagi? Mau narkoba, pesta seks bebas. Medi benar, kamu berteman dengan si berandal Raven. Kamu sembunyiin apa lagi? Tunggu. Jangan sentuh aku! Ya ampun, Angie, kamu menampar kakakmu. Kamu nggak apa-apa, butuh kompres es. Tunggu, tunjukkan lenganmu. Jangan pergi sampai kamu hapus tato itu. Tunggu. Kita ambil kompres es dulu ya, oke? Aku nggak nyangka dia jadi begini. Enggak, dia. Makasih, Medi. Andai Angie bisa belajar sedikit darimu. Angelica, kankermu cepat menyebar. Kalau nggak diobati, umurmu nggak sampai sebulan. Nggak ada yang mau aku hidup. Makasih ya. Kamu bagai ibuku sejak aku kecil. Oh, Angie, kamu anak baik. Menyenangkan merawatmu. Coba lihat ruang tamu. Ayahmu beliin gaun cantik. Ayah, kasih aku kado. Nah, apa aku bilang? Ayah dan kakakmu akan sadar kamu sayang mereka. Ayo. Aku tahu gaun itu pas untukmu, Medi. Dan jas itu pasti keren kamu pakai, nak. Makasih, Om Martin. Sudah lama aku incar gaun ini. Ayah. Angelica, aku nggak beliin kamu. Aku kira kamu nggak ke prom kakakmu. Percuma berharap. Mana mungkin ayah beliin aku barang. Pak Ray? Angelica sebenarnya... Angie, jangan marah sama Chris. Sebentar lagi dia kuliah. Kalian jarang ketemu. Jadi, kamu ikut aja ke prom dengan kami. Chris, kamu mau Angelica ikut kan? Terserah.
Oke. Aku ikut. Waktuku nggak banyak lagi. Mungkin ini terakhir kalinya kita ketemu. Ini malam bebas kita dan harus dinikmati. Harus bersenang-senang. Ya, setuju. Oh, akhirnya datang juga Angelica. Sayangnya Christopher sudah punya pasangan dansa. Aku. Kayaknya kamu cari orang lain aja ya. Pergi kamu. Hai Tommy. Angie di panggung kalau mau menyapa ya. Itu ide bagus. Jangan sentuh dasar mesum. Ayolah, kamu kan gampang diajak tidur. Apa katamu? Medi cerita soal kamu. Kita bisa di sini aja, gak ada yang peduli. Pergi kamu. Jangan. So jual mahal. Oke. Mundur. Menjauh dariku. Dasar gila. Angie berhenti. Jangan sakiti aku. Angelica, stop. Kamu nggak apa-apa? Ada apa sih? Aku pun bingung. Dia ngamuk dan keluarin pisau. Gadis ini gila. Begitukah? Ya ampun. Aduh, sakit sekali. Aku gak nyangka Angie begitu membenciku. Aku sempat berpikir dia mau menghabisiku. Angelica, kamu kenapa sih? Lihat perbuatanmu. Kenapa tusuk dia? Minta maaf ke Medi. Enggak, tadi aku... Menjauhlah. Jadi, nggak mau minta maaf. Oke. Biar aku perjelas. Ayo minta maaf ke Medi. Oh, cuma minuman. Serius, kamu berlaga kayak lagi sekarat. Emang. Apa? Apa? Aku sakit. Adikmu sekarat. Kamu pasti senang. Tunggu, apa? Hei, dia adikmu. Kamu harus minta maaf dulu. Dia botak. Kok bisa? Ya, aku Ternyata juga dia tidak tahu sebelumnya. Kenapa dia botak? Every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep